Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini di akhir semester ganjil, ya penghujung sekali karena seperti tadi disampaikan besok pagi sudah resmi untuk liburan semester ganjil, ya. Dan insya Allah kita akan masuk kembali 3 pekan kemudian. Dan alhamdulillah pertemuan atau kajian kita pada malam hari ini diberi tema dengan literasi, ya. Pentingnya literasi bagi aktivis dakwah. Dan mudah-mudahan ini hanya sebagai sebagai pengantar, ya, pengantar tentang literasi ini dan urgensinya bagi antum semua sebagai calon duat, sebagai mahasiswa, dan sekaligus sudah menjadi dai, ya, di tengah-tengah masyarakat. Tema yang diberikan urgensi literasi bagi aktivis dakwah. Ya, walaupun ini saya menyampaikan tidak khusus pada urgensi literasi itu, ya. Tetapi ini saya memahaminya dan saya mengharapkan kepada Kompus bahwa ini adalah pertemuan pertama sebagai pembuka untuk kajian-kajian kita berikutnya terkait literasi ini yang akan diselenggarakan oleh Kompus, ya. Jadi ini sebagai pengenalan awal kepada antum apa itu literasi, ya. Apa itu literasi dan seperti apa seharusnya kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis dakwah, calon-calon doa dalam memahami literasi ini. Sebelum berlanjut, saya ingin menampilkan video terkait survei tentang literasi ini di masyarakat, khususnya Indonesia, yang ternyata memang sangat memprihatinkan. Dan belum sesuai harapan, ya. Pada kemampuan nalar yang mencakup daya pikir logis dan yang berkaitan erat dengan literasi. Laporan UNESCO untuk tahun 2006 tentang literasi dunia menyebut hak literasi sebagai bagian esensial dari hak pendidikan. Terpenuhinya hak literasi memungkinkan kita mengakses sains, pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, sayangnya minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang sangat rendah. Literasi masih banyak yang berparadigma pada kemampuan membaca dan menulis semata. Dan upaya menumbuhkan kesadaran literasi bangsa Indonesia akan menjadi fokus bahasan kita dalam Insight malam ini. Bersama saya, Desi Anwar. Pernah dalam pendidikan, tapi ironisnya minat baca di Indonesia itu masih sangat rendah dibanding di negara lain di Asia. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan survei yang dilakukan oleh cnnindonesia.com terhadap netizen mengenai kebiasaan membaca di Indonesia.
Hasil survei itu menunjukkan 39% responden menyatakan membaca buku itu menjadi kebiasaan rutin. Jadi hanya 39%. Sementara 47% mengatakan bahwa hanya terkadang membaca. Sementara 14% tidak rutin membaca buku. Sementara itu buku fisik itu juga masih menjadi pilihan utama bagi pembaca. Ada 67% yang mengatakan lebih suka membaca buku fisik, sementara 33% membaca buku digital. Nah, sementara itu untuk mendapatkan buku yang dibaca, responden melakukan sejumlah cara, yaitu 78% mengatakan mereka membeli buku, sementara 13% meminjam, dan ternyata ada 9% yang mengunduh secara ilegal. Bagus minat bacanya, tapi cara-caranya mungkin kurang terpuji ya. Selanjutnya sebanyak 81% responden membeli kurang dari 2 buah buku dalam 1 bulan, dan 19% itu membeli lebih dari 5 buah buku dalam 1 bulan. Untuk membeli sebuah buku dibutuhkan dana mulai dari puluhan ribu rupiah hingga lebih dari 1 juta rupiah. Sebanyak 32% responden mengeluarkan uang kurang dari 50 ribu rupiah. 56% mengeluarkan antara 150 ribu rupiah. Dan 12% ternyata rela untuk mengeluarkan lebih dari 1 juta rupiah. Ini pasti buku impor ya, sehingga harganya juga lebih mahal. Kebiasaan membaca buku berbahasa Inggris memang masih sangat kecil dibanding buku berbahasa Indonesia. 80% responden lebih sering membaca buku berbahasa Indonesia, sedangkan buku berbahasa Inggris hanya 20%. Mungkin faktor mahal atau tidaknya ini menjadi alasan ya. Dan dari berbagai jenis buku, ternyata buku fiksi yang paling banyak disukai oleh para responden, di mana 63% mengatakan lebih menyukai buku fiksi, sementara 37% menyukai buku non-fiksi. Dan untuk tema buku, tema petualangan disukai oleh 42% responden, buku motivasi atau panduan sebesar 20% responden yang menyukainya, sementara tema-tema seperti percintaan 19% dan 15% menyukai buku yang sifatnya lucu-lucu atau komedi. Penggunaan bahasa yang tidak baku dalam sebuah buku juga dapat berdampak terhadap pembacanya. Kita lihat 28% merasa terganggu oleh bahasa yang tidak baku. Ya pemirsa, memang membaca sudah seharusnya menjadi budaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan juga memperkaya wawasan kita. Apa dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat untuk meningkatkan minat baca di Indonesia? Akan kita ulas lebih dalam sesaat lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke ini. Itu sebagai gambaran ya. Dan ya mungkin kita semua sudah merasakan seperti apa minat baca ya. Bahkan di antara kita sebagai mahasiswa pun minat baca itu sangat rendah ya. Minat baca itu sangat rendah, sehingga ini memang jangankan untuk masyarakat umum, untuk mahasiswa saja, minat bacanya sangat rendah. Lebih spesifik lagi mahasiswa dakwah yang memang dipersiapkan dan memang sudah mengikrarkan diri untuk menjadi dai, di mana itu tidak bisa dihindarkan daripada membaca buku atau dari literasi ini. Oke, baik. Apa itu literasi? Tadi sudah sempat disebutkan. Literasi itu adalah membaca, kemudian memahami, kemudian menulis, ya. Secara garis besar ini. Adapun meluaskan, menggunakan, kemudian meneliti dan seterusnya. Tetapi itu terporos pada 3 hal ini: membaca, memahami, dan menulis. Dan ini memang tugas dari perpustakaan ya, yang itu lebih mengenalkan terkait literasi ini. Sedangkan
kemampuan literasi. Tiga hal inilah, tiga aspek ini yang ingin kita bahas, dan mungkin kepada Kompus nanti, pengurus Kompus akan membuat kajian atau seminar pelatihan tiga hal ini. Sehingga pada malam ini saya hanya memberikan pengantar, memberikan gambaran umum saja, seperti apa sumber informasi, kemudian minat dan kemauan untuk berliterasi, dan kemudian soft skill dan hard skill terkait literasi. Ya. Tiga hal ini memang semoga semester depan dan bisa pokoknya tahun ini sebagai program dari Perpustakaan dan Kompus untuk memahamkan dan membudayakan terkait sumber informasi, kemudian minat kemauan untuk berliterasi, dan soft skill dan hard skill terkait literasi. Saya akan membahas tiga poin ini secara umum, dan nanti Kompus akan membuat pelatihan secara spesifik setiap poin-poin yang mungkin nanti diperlukan untuk dikembangkan, untuk dipahamkan, untuk dilatihkan kepada seluruh mahasiswa. Ya. Yang pertama terkait sumber informasi perpustakaan. Ya. Jadi memang saya ini hanya menggambarkan secara umum terkait literasi, jadi tidak fokus kepada urgensi, tapi terkait urgensi literasi itu sendiri nanti akan dibahas di poin kedua, walaupun tidak terlalu mendalam, karena nanti kita akan membuat pelatihan khusus untuk itu. Sumber informasi ini adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan yang kita kenal sebagai pusat informasi, pusat rumahnya mahasiswa dalam meneliti, mengkaji, mencari informasi, kemudian sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kumpulan buku informasi yang baik maupun non digital. Ya. Kita kenal perpustakaan dalam Islam, kalau melihat ini sebagai sejarah bagi kita sebagai seorang Muslim, bahwa Islam pernah mencapai keemasannya pada masa Umayyah dan Abbasiyah dalam hal literasi ini. Saya hanya menyebutkan satu perpustakaan yang pernah dibangun di Baghdad, yaitu Bait Al-Hikmah, didirikan oleh Al-Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Ya. Pada perpustakaan ini banyak terdapat buku-buku kuno dan terjemahannya ke dalam bahasa Arab, seperti buku filsafat, Helenistik, dan ilmu alam yang berasal dari Bizantium dan Yunani. Karena memang zaman Abbasiyah ini penerjemahan dari karya-karya Barat ke dalam Islam itu cukup masif. Ya. Kegiatan penerjemahan tersebut sudah dimulai oleh Khalifah Harun al-Rashid dan dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Perpustakaan tersebut dilengkapi dengan ruang baca, tempat menulis, tempat tidur, makanan dan minuman, kertas, alat tulis, dan tinta. Para penerjemah tersebut dibayar sangat tinggi sekali. Hasil terjemahannya mereka ditimbang dengan emas sebagai upah mereka bekerja. Foto di samping ini adalah foto miniatur Baghdad ketika itu. Dan di tengah-tengahnya ini adalah perpustakaan, ya, masjid dan perpustakaan. Jadi ini luar biasa perkembangan dan peradaban di masa Abbasiyah. Ya mungkin antum akan menemukan dalam mata kuliah peradaban Islam. Bagaimana khalifah-khalifah waktu itu membangun peradabannya dengan ilmu. Ya, peradaban. Jadi dalam Islam itu peradaban itu berdasarkan ilmu. Peradabannya adalah peradaban ilmu. Kalau umat lain peradabannya ada peradaban bangunan, patung, dan seterusnya. Seperti Candi Borobudur, itulah peradaban orang Buddha. Ya. Kemudian
perpustakaan ini peranannya ya. Perpustakaan sebagai pusat informasi serta pembelajaran. Ada 3 peran perpustakaan: pusat pengetahuan dan informasi untuk mendorong inovasi dan kreativitas, pusat kegiatan masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan kecakapan hidup, life skill, kemudian pusat kebudayaan dan dengan melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan manuskrip yang merupakan kekayaan budaya literasi Nusantara. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memahami dan mentransformasikan pengetahuan dan informasi yang diperoleh dengan kegiatan nyata dan mengatasi persoalan hidup. Jadi perpustakaan, peran perpustakaan. Ekstensi dan kontribusi perpustakaan meningkatkan kualitas pembelajaran, menguatkan riset dan pengabdian, publikasi dosen dan mahasiswa. Terkait perpustakaan ini, pengembangan perpustakaan, kemudian seperti apa penggunaan perpustakaan, nanti kita ada pelatihan mungkin pelatihan cara mencari referensi dan pengutipan, ya, cara mencari referensi dan pengutipan. Ini sangat penting dalam bagi mahasiswa, bagi antum untuk menulis makalah dan seterusnya. Ini perpustakaan zaman now, ya, perpustakaan menjangkau masyarakat sekarang secara luas. Antum bisa lihat one shot, ya. Sekarang ini perpustakaan one shot bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan mudah, ya. Ini ada 3 miliar artikel jurnal ilmiah, kemudian buku digital, karena dia merupakan kumpulan perpustakaan digital seluruh Indonesia yang sudah bisa bergabung. Perpustakaan STID sedang dalam proses untuk bergabung, dan itu koleksinya bisa kita akses secara mudah. Ini jutaan buku bisa diakses dengan WhatsApp. Kemudian ada terkait manuskrip Nas kuno, ini juga bisa diakses. Ada sekitar 1 juta manuskrip. Ini gratis, semua bisa diakses. Ya. Kemudian ada portal jurnal seperti Google Scholar. Ini isinya adalah semua hasil penelitian. Antum menulis makalah, menulis skripsi dan sebagainya. Rujukan utama sekarang adalah hasil penelitian. Di antaranya jurnal, disertasi, tesis. Ya. Itu untuk buku itu sekarang nomor 2. Ya, yang sekarang itu hasil nomor 1, jurnal. Ya. Jadi kalau antum menulis makalah, diutamakan mengutip dari jurnal-jurnal, membaca jurnal, disertasi dan tesis, dan itu antum bisa mengakses di Google Scholar namanya. Nanti kita bisa pelajari secara khusus bagaimana penggunaan Google Scholar, mengutipnya dan sebagainya. Ya. Oke, ada Google Books, ini juga isinya buku, dan sebagian besar bisa diakses secara full. Ada yang setengah, tetapi penggunaan buku itu, kita mengenal buku bisa melalui Google Books ini, bisa diakses dengan mudah dan gratis, ya, intinya itu. Dan ini sudah sangat mulai membudaya, ya, mulai dikenal oleh masyarakat, khususnya para mahasiswa. Jadi antum tidak boleh ketinggalan soal ini. Kemudian pembahasan kedua yang ingin saya sampaikan terkait minat dan kemauan, motivasi dan mindset kita sebagai aktivis dakwah, calon dai, sebagai mahasiswa. Ya. Motivasi kita itu untuk membaca, untuk berliterasi, untuk menulis, untuk memahami dan sebagainya.
Itu apa? Kemudian mindsetnya sekarang ini kita seperti apa sih mindsetnya? Sehingga malas membaca, tidak dalam sebulan ya membaca buku hanya 5 menit misalkan, hanya membaca judul buku dan tidak pernah selesai satu halaman misalkan. Masalahnya apa? Nah, itu di mindset. Dan itu kita akan ada pelatihan-pelatihan terkait itu. Terkait motivasi. Dalam Islam, kita sebagai duat mungkin tidak asing lah ya, bahwa agama kita yang kita anut adalah agama yang wahyu pertamanya adalah memerintahkan membaca, mengkaji dan menelaah dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini sangat jelas. Dan kajian tokoh-tokoh cendekiawan muslim seperti Zakir Naik, Adi Hidayat, kalau antum mengikuti kajian beliau tentang surat ini, kenapa Iqra yang pertama, kenapa perintah untuk membaca yang pertama, dan kenapa membaca dengan nama Allah. Kita juga singgung ini ketika kalau melakukan mengadakan kajian pelatihan baca kilat. Yang jelas ini perintah dalam agama kita. Jadi motivasi apa lagi yang paling tinggi selain ini? Selain ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait literasi ini. Kemudian inilah agama yang menyatakan Adam alaihissalam melampaui para malaikat dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemuliaan Adam, umat manusia dan keturunannya, Bani Adam, kita ini Bani Adam. Kemuliaan kita karena ilmu. Maka ketika kita tidak berilmu, sesungguhnya kita lebih rendah dari binatang, lebih rendah dari ketika kita beramal tanpa ilmu. Maka sebuah motivasi yang seharusnya kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing sebagai mahasiswa, ya, bahwa ilmu kita tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Kita tidak bisa memisahkan diri dari ilmu. Kemudian dakwah ini tegak di atas ilmu, bahwa kita sudah berikrar, sudah menulis tanda tangan di atas MOU bahwa kita akan jadi da'i Allah. Dan tidak mungkin kita menjadi da'i tanpa ilmu. Ya, ayatnya sangat jelas. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Ya, ala basirah, penafsiran para ulama di atas ilmu. Syekh Utsaimin juga menjelaskan, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ala basirah itu adalah di atas ilmu, bahwa kita berdakwah dengan ilmu. Ini motivasi-motivasi dari Al-Quran, dan masih banyak sekali ayat, hadis yang menjelaskan tentang ilmu. Sebuah hadis yang disebutkan bahwa seluruh makhluk di alam ini mendoakan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang di laut dan di udara, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan ilmu. Itu sebuah hadis. Dan itulah motivasi-motivasi yang paling ya seharusnya menjadi pegangan kita ketika menuntut ilmu sebagai mahasiswa, sehingga semangat kita untuk menuntut ilmu terus ada. Kita membaca urgensi manfaat ilmu, menuntut ilmu dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat Al-Quran, penjelasan ulama, itu akan memacu dan menguatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Kemudian dalam hal ini, yang kedua dalam poin ini adalah pola pikir. Ada fixed mindset, ada grow mindset. Grow mindset dan fixed mindset. Apa itu fixed mindset dan grow mindset? Fixed mindset itu kalau antum mengatakan, ya saya memang kemampuannya begini, saya tidak bisa lagi. Saya hanya bisanya gini. Saya kan manusia biasa. Saya manusia biasa, tidak bisa apa-apa. Ini orang-orang mindset. Saya sudah tua,
saya sudah banyak pikiran, tidak bisa lagi menghafal. Itu orang-orang fixed mindset, tidak bisa berkembang. Ya. Dia tidak bisa mengembangkan potensinya. I don't like to be challenged. Saya tidak mau ada perubahan. Saya tidak menyukai perubahan. Itu orang-orang fixed mindset. Dia tidak akan ada perubahan pada dirinya. Dia hanya terfokus pada apa yang sudah dia miliki. Ya. Dia punya bakat ini, ya saya hanya di situ. Allah.